Hari ini aku mau cerita ke kalian kejadian memalukan yang terjadi pada tahun 2022, tanggal 16 Juli. Saat aku mau ujian proposal, seminar proposal skripsi. Kejadiannya sangat melekat di pikiranku karena memalukan. Semoga kalian gak mengalaminya ya. Jadi waktu pagi aku dan ibuku berangkat menggunakan motor, di mana pakaianku sudah sangat siap dengan pakaian untuk ujian. Pakai alma mater, baju putih, rok hitam, jilbab hitam, kemudian sepatu pantofel dan kaos kaki. Dengan sangat pedenya, aku belajar lebih dulu untuk memahami apa isi dari proposalku sendiri. Aku baca berulang-ulang, setidaknya aku mengerti apa yang akan aku sampaikan. Aku menghafalkan naskah presentasi agar nantinya nilai aku gak jelek-jelek amat lah ya. Terus setelah itu aku menyiapkan lembaran printout dan sebagainya yang diperlukan untuk ujian. Tak lama kemudian aku berangkat bersama ibuku. Posisinya aku berada di depan, ibuku berada di belakang. Pada saat itu memang kita sebagai mahasiswa harus menyediakan konsumsi sendiri. Jadi H-1 aku pesen nih nasi padang. Gak perlu sebut nama tempatnya lah ya. Pasti kalian juga udah tahu rumah makan Padang yang terkenal. Terus berangkat, sesampainya di rumah makan Padang, cuacanya tuh mendung gitu. Angin. Udah tuh nyampe situ, kebayangkan rok hitam sepan dan pakai motor bergigi. Susahnya kayak apa. Terus posisinya ibu ini berat badannya lebih dari aku gitu, jadi tidak ada keseimbangan sebenarnya. Kita membawa 6 box nasi padang. Ibu yang bawa tuh di belakang. Dari awal berangkat sampai depan lampu merah deket kampus, itu masih fine-fine aja. Gak ada sesuatu apapun yang terjadi. Karena lampu merah nih, akhirnya aku berhenti kan. Ibu masih dengan posisinya dan aku masih dengan posisiku juga. Gak lama kemudian lampu hijau. Aku maju nih pelan-pelan ya kan. Gak mungkin dong kendaraan yang di depan aku tabrak. Terus udah ada satu mobil di depan motor aku, yang mana dia ini bingung mau berhenti atau mau lanjut gitu, karena posisinya si lampunya ini tiba-tiba mendadak merah. Tiba-tiba berhenti mendadak, otomatis aku juga ngerem mendadak kan. Jatuhlah motor aku ke kiri. Yang di pikiran aku saat itu adalah aku malu, dan aku memikirkan 6 box nasi padang itu. Semoga dosen aku gak dengerin ceritaku ini sih. Malu banget soalnya. Terus habis itu ternyata sama ibu tuh disanggah pakai tangan. Jadinya si 6 box nasi padang ini cukup aman. Tapi kitanya ini yang ketiban motor.
orang di sebelah kiri aku lihat nih ada bapak-bapak gitu ya. Kan mereka juga semuanya pada berhenti karena lampu merah. Itu gak nolongin sama sekali. Ya ampun, padahal beliau lihat kita jatuh. Terus yang nolongin kan ada nih, ini kan 2 jalur jalannya. Ada bapak-bapak yang lagi bersihin tanaman di tengah-tengah jalur itu. Terus dibantuin sama bapak-bapak itu. Makasih banyak ya Pak. Dibantuin sama bapak-bapak itu. Terus dipegangin tuh 6 box nasi padangnya kan. Udah sini, saya bantu. Udah ini dipegangin dulu ininya. Nah otomatis aku kan gak bisa nih ya ngediriin motor itu sendirian. Karena kaki ibu juga di atasnya. Aku juga gak kuat gitu mau berdiri gimana. Kaki yang sebelah kan ketiban motor juga. Yang satunya di atas motor. Akhirnya biar ada yang bantuin, aku gas tuh ininya motornya. Terus orang-orang pada deket gitu, ngedeketin. Habis itu berdiriin motornya. Terus aku di situ malu banget. Untung masih lampu merah. Coba kebayang nggak kalau itu lampunya langsung berubah jadi hijau. Wah, nggak kebayang sih. Pasti diklaksonin gitu. Bener-bener deh. Terus habis itu ditanyain, bisa nggak Mbak bawa motornya? Bisa, masih kuat bawa motor ya, gituin kan. Terus aku bilang kan bisa kok, bisa. Ya ampun, kebayang gak sih di lampu merah itu kan pasti ada CCTV. Kebayang gak kalau misalkan kalian jadi pengawas CCTV-nya dan kalian lihat aku jatuh dengan posisi kayak gitu, pasti kalian juga ketawa kan. Mana aku pakai alma mater kampus. Gila, malu banget sih. Tapi itu jadi hal yang gak terlupakan sih. Nah setelah itu aku sampai di parkiran kampus. Terus aku sama ibu ngecek nih gimana nih kondisi si 6 box nasi padang ini. Oh ternyata masih aman gitu. Tapi kitanya udah ngerasa pegel-pegel nih kan. Wah udah feeling nih pasti nanti kita bakal memar-memar ini. Bakal biru lebam-lebam gitu. Terus setelah itu kaos kaki aku ternyata bolong. Dan aku di-chat sama salah satu temen aku. Din, gimana? Udah ujian belum? Gituin kan. Terus aku bilang, belum nih. Habis kecelakaan. Hah? Kok bisa? Katanya gitu. Iya, jatuh dari motor. Lah, terus gimana? Kaos kaki aku bolong. Akhirnya si temen aku ini datenglah ke kampus buat bawain aku kaos kaki. Sama waktu itu dia kasih apa ya, kayak snack gitu karena aku mau seminar proposal kan. Terus padahal aku yang nggak minta, tapi aku bersyukur banget sih di situ kayak oh ternyata masih ada ya orang yang mau bantuin aku di saat kayak gini. Terus akhirnya itu kejadian 1 jam sebelum ujian. Akhirnya setelah itu aku mempersiapkan semuanya. Terus aku melaksanakan ujian. Alhamdulillahnya pas ujian itu aku gak ngeblank. Pas ditanya-tanya aku bisa jawab gitu. Ya walaupun mungkin jawaban aku ada yang salah atau gimana, aku juga gak peduli, yang penting aku jawab aja. Terus aku presentasi dengan baik, dengan semua persiapan aku. Ya udah, masih bersyukur sih nggak luka parah gitu. Ya udah, tapi intinya aku malu banget itu soalnya pertigaan ya. Jadi di depan banyak ini ya antrian kendaraan, terus juga di kanan juga ada, di lampu merah sebelah kanan, terus di deretan aku juga ada. Tapi yang disayangkan adalah kita masih krisis orang-orang yang punya kepedulian.
Semoga kita nggak kayak gitu ya.